Selamat pagi adik-adik, salam. Salam, lo kakak gak dengar ya? Iya, pinter. Selamat pagi adik-adik, salam. Pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan Mars PA. Kita tetap berdiri, kita menyanyi selamat pagi Tuhan. Ya, kita tetap berdiri, mari lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Berkati ibadah minggu hari ini, mulai dari awal sampai akhir, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik ya. Atau kita tetap berdiri aja, soalnya lagunya mari kita bersukaria. Kita harus gembira, tetap semangat. Meskipun di rumah ya, kita tetap memuji Tuhan. Kita mulai nyanyi kita, mari kita nyanyi mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia kita berkumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya.
semangat ya. Ada yang ngantuk enggak ya? Wow, pinter, nggak ada yang ngantuk. Bangunnya pagi semua, kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum firman, mari kita berdoa. Buka Alkitab kita ya adik-adik ya. Kita berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman yang akan kami dengar dan firman yang akan kami baca Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Sudah dapat semua? Ya. Satu Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 yang berbunyi demikian. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kukasihi, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu. Dari mulanya, perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kau tuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena aku mengenal Dia. Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, di sini siapa yang mengasihi sama saudaranya? Siapa ya saudaranya ya? Ya, saudaranya yaitu kakak atau adik. Tema kita pada saat ini yaitu aku mengasihi sesamaku. Mengasihi sesama kepada saudara, orang tua, orang lain. Yang dimaksud dengan mengasihi sesama yaitu berupa kasih sayang. Kasih sayang kepada orang tua. Siapa yang di sini sayang sama mama atau papa? Semuanya pasti sayang sama mama papa ya. Sayang sama adik atau kakak. Semuanya pasti sayang sama adik dan kakak. Dengan teman di sekolah, teman di gereja, atau tetangga kita. Kita tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar, karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita yaitu kasih. Kita harus mengasihi kepada sesama kita.
Tidak boleh membeda-bedakan antara yang kaya, antara yang miskin, yang kulit hitam ataupun yang kulit putih, rambut lurus ataupun rambut keriting, rambut hitam ataupun rambut putih, ya. Kita tetap mengasihi kepada mereka. Kasih kepada orang tua. Kalau kita dinasihati sama mama atau papa, kita pasti harus mendengarkan dan mau melakukannya. Tidak boleh membantah kalau disuruh, misalkan, ayo kalian membantu mama bersihkan tempat tidur kalau bangun tidur. Siapa yang suka membantah, nanti dulu mah, nanti dulu. Tapi kalian mainan HP, ya, tidak boleh ya adik-adik ya. Harus melakukan perintah mama papa dulu, baru kalian boleh bermain. Ayo kalian belajar dulu, kan kalian daring di rumah ya. Ayo kerjakan dulu tugas dari bapak ibu guru di sekolah. Kalian mengerjakan dulu, setelah itu kalian boleh bermain. Kasih kepada kakak atau saudara. Sama kakak atau sama adik nggak boleh berantem, nggak boleh berebut mainan, nggak boleh berebutan makanan. Kita main sama-sama, kita makan sama-sama, kita berbagi. Kalau ada satu, kita bagi menjadi dua. Kalau ada dua, kita dapat satu-satu. Kalau ada kakak satu, adik satu. Kalau saudaranya ada dua. Kasih kepada teman. Sama teman juga gitu. Kalau teman membutuhkan kita, misalkan, saya nggak punya buku ini, kalian mau meminjami atau enggak? Nggak punya pensil, kalian mau meminjamkan ya? Itu kalau di sekolah. Kalau di gereja, kalian sudah besar-besar, biasanya ada yang jahil ya, godain temannya, nyubit, habis itu kalian lari. Itu nggak boleh. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita yaitu sifat kasih. Tuhan Yesus berkorban untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Melalui Tuhan Yesus berkorban dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita ya adik-adik. Dosa mama papa, dosa adik kakak, dosa kita. Kita harus rajin berdoa, minta pengampunan sama Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, gitu ya. Karena Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik untuk kita semua. Tuhan Yesus memberi kita kesehatan, memberi kita nafas hidup, memberi kita kepintaran, kecerdasan kepada adik-adik semua. Dan Yesus juga menjaga kami semua, menjaga kita semua. Meskipun kita tetap di rumah. Siapa yang di sini suka bermain ataupun bepergian keluar rumah? Kalaupun kalian bepergian keluar rumah, kalian harus memakai masker, patuhi protokol kesehatan. Sebaiknya kalau tidak penting, tidak perlu, kita tidak usah keluar rumah. Kita tetap di rumah. Kita tetap memuji Tuhan di rumah, kita tetap belajar di rumah, kita berdoa di rumah, dan Yesus pasti senang. Meskipun kita tidak sekolah minggu di gereja, biasanya kan kita akan tetap sekolah minggu di gereja. Sejak COVID kita berada di rumah kita masing-masing, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun adik-adik yang belum bisa membaca, orang tuanya kan pasti membacakan kalian ya. Yang belum sekolah, itu mama papa pasti membacakan Alkitab pada saat hari ini. Orang tua kalian juga pasti mendampingi kalian. Adik-adik, siapa yang di sini yang suka berantem sama
kakak atau sama adik berebut mainan, nggak mau gantian, pasti tidak ada. Kakak percaya dan yakin anak-anak Tuhan Yesus pasti mau dan memiliki sifat kasih, saling mengasihi dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus sayang dan mengasihi, peduli kepada kita, jadi kita harus mengasihi dan sayang kepada Tuhan Yesus juga. Dengan apa? Dengan kita rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus pasti bangga kepada adik-adik semua. Seperti papa mama kalian, kalau kalian mendapatkan nilai bagus, mendapatkan nilai baik, dan kalian mau nurut tutur kata mama papa kalian, orang tua kalian pasti senang, dan apa yang kalian inginkan pasti mama papa kalian memberikannya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kalian patuh pada perintah Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, Tuhan Yesus pasti kasih kalian yang terbaik buat kalian semua. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan adik-adik dengan judul Ada Satu Sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia menemani hidupku. Namanya Yesus, Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Yesus yang menghibur hatiku. Ya, Yesus sudah menghibur kita. Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, dan kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami baca dan dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, jadikanlah firman ini menjadi pedoman buat kami anak-anak-Mu. Beri kami kesehatan, kepintaran, kecerdasan, dan takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami dengan kesehatan, dengan berkat pekerjaan dan usaha orang tua kami Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah ajarkan doa yang sempurna kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita beri persembahan kita.
Dengan memuji Tuhan, mari bawa persembahanku. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang diberikan kepada kami, anak-anak-Mu, melalui persembahan yang kami berikan saat ini, Bapa. Berkati orang tua kami, jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi orang lain dan keadilan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan sayang disayang. Kita berdoa untuk berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah saat ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan beri berkat, baik kesehatan maupun berkat curahan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, curahkanlah berkat-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Dah, sampai ketemu minggu depan.